Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana sih membantu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa mengenali hal positif atau aspek positif yang dimiliki. Tentu ini sangat penting sekali karena kebanyakan ODGJ itu tidak percaya diri untuk memulai sebuah hubungan, memulai sebuah aktivitas, bahkan seringkali menghindar dengan mengutarakan keluhan-keluhan fisik yang pusing, yang capek, yang mengatakan tidak bisa. Nah, ini yang sering disebut dengan harga diri rendah, ya. Hampir semua orang dengan gangguan jiwa itu mengalami harga diri rendah, ya. Nah, apa sih sebenarnya itu dan bagaimana ODGJ bisa bangkit dan mengatasi harga dirinya yang rendah atau tidak positif ini? Karena itu, kali ini Bang Jai akan coba bahas dulu terkait dengan mengenal aspek positif, ya. Silakan simak, yang belum subscribe silakan subscribe, ya. Dan semoga ini manfaat untuk kalian semua, baik yang sudah mengalami gangguan jiwa ataupun belum, ya jangan sampai menjadi gangguan jiwa hanya gara-gara apa? Kurang mengenali kelebihan dirinya. Nah, ini penting sekali ya. Oke, jadi mengenal aspek positif itu apa sih? Ya cara kita untuk mengenali kelebihan dan kemampuan kita, baik dari bentuk tubuh, fungsi dari tubuh kita, kemampuan kita di dalam hobi, kegemaran, ya, dalam melakukan pekerjaan, atau bisa jadi dalam bentuk kepemilikan teman, keluarga. Itu adalah bisa menjadi hal yang positif seandainya kita mengenalinya itu hal yang membuat kita bangga dan bahagia, sehingga tidak menimbulkan pikiran yang negatif atau distorsi kognitif atau penyimpangan berpikir. Nah, kemudian apa sih tujuannya ketika kita mengajarkan ini kepada ODGJ? Ya, tentu tujuannya adalah supaya orang dengan gangguan jiwa ini tidak mempunyai pikiran yang negatif terkait dirinya, ya, tidak mempunyai rasa tidak berharga, tidak mampu, bodoh, jelek, merepotkan, tidak bisa apa-apa, ya, terus sendirian, tidak ada seorang pun yang mau membantu. Nah, itu semua bisa dikendalikan dengan kita mengenali hal-hal positif yang kita miliki. Nah, alatnya apa ya? Untuk ini sebenarnya hanya butuh secari kertas dan pulpoin saja, ya. Langkahnya bagaimana? Ya tentu kita mulai akan menuliskan dari bentuk tubuh dulu. Dari bentuk tubuh kita ini kan ada mata, ada rambut, ada hidung, ada bibir, ya, ada tangan, kaki. Kira-kira mana yang selalu Anda lihat sebagai hal baik dan membuat bangga? Tentu jika dibandingkan dengan orang lain itu lebih bagus, ya. Nah, itu catat sebanyak-banyaknya. Kemudian dari fungsinya, fungsi itu kan kalau mata untuk melihat, ya, hidung untuk mencium, ya, lidah merasakan, telinga untuk mendengar, tangan, kaki kan punya fungsi masing-masing. Coba refleksi kembali apa yang masih bisa Anda lakukan atau fungsikan di situ, tentu yang positif. Nah, tentu bisa kemudian dicatat di kertas itu. Kemudian kegemaran dan hobi, ya memang mungkin ini beda dengan yang lain, tapi ketika Anda melakukan aktivitas itu muncul rasa bahagia, rasa bangga, bermakna, ya itu berarti kan bermanfaat untuk Anda, untuk membombong, untuk menyemangati diri Anda sendiri. Dicatat, misalnya bercocok tanam, mendengarkan musik, bermain gitar, coba tulis semua. Kemudian baru pekerjaan, ya. Kalau sudah bekerja, ya, ditulis apa jenis pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Atau bisa jadi perawatan diri juga bisa. Perawatan diri kan
kalau orang bisa merawat diri tanpa tergantung orang lain, tanpa dibantu, itu kan sesuatu yang membanggakan sebenarnya. Tidak tergantung sama orang lain. Nah, tulis saja apa, keramas, mandi, dan sebagainya. Kemudian kegiatan harian, mungkin sholat, ngaji, ya, merawat tanaman, atau memasak, menyetrika, apa yang kira-kira bisa Anda lakukan dan ada di rumahnya itu. Nah, kemudian tulis. Nah, kemudian berikutnya adalah teman. Nah, mungkin punya teman-teman istimewa yang dekat, yang mau mendengarkan dan sebagainya. Coba ditulis siapa saja di situ. Dan kalau ada keluarga, ya keluarga yang walaupun mungkin tidak tinggal satu rumah, tapi selalu kontak-kontakan, fit call, selalu peduli, menanyakan kabarnya, ada nggak? Kemudian ditulis di situ. Nah, ketika sudah, ya tentu kita kan harus mampu mengenali ya aspek positif yang kita miliki. Maka coba baca berulang-ulang rangkaian yang sudah ditulis itu dari bentuk tubuh, fungsi, dan sebagainya yang positif-positif itu. Tentu itu akan mempengaruhi perasaan dan emosinya Anda ya ketika mengalami harga diri rendah atau tidak percaya diri. Nah, tentu ini sangat penting sekali untuk lakukan, bahwa kita itu ternyata masih punya hal-hal positif, hal-hal baik yang harusnya kita bangga, bukan hanya mengingat hal-hal yang negatif melulu, yang kurang melulu gitu kan. Nah, setelah dibaca pasti kita akan merasa yang namanya senang. Kemudian langkah kedua adalah mencoba menilai apa yang kira-kira bisa kita kembangkan, ya, kita gunakan untuk membuat kita jauh lebih bangga lagi dan bermakna lagi, sehingga kita dari tadi yang sudah kita tulis itu kita pilih lagi mana kira-kira yang bisa dilakukan dan kita punya alatnya atau sarananya atau ada waktunya, kemudian kita pilih. Setelah terpilih mungkin ya berapa persen dari tadi, tentu kan nggak istimewa semua yang kita sebutkan di pertama tadi ya, di langkah pertama ya, tapi kemudian kita sisir lagi yang membuat Anda itu berpikir bahwa ini saya mampu nih, ini saya bisa nih ya, saya ini ada nih di rumah nih, saya punya nih sarananya kan kayak gitu, atau wah ini nggak butuh sarana nih kalau hanya semakin ini. Nah, sehingga akhirnya dapatlah beberapa hal aspek positif yang sebenarnya bisa kita kembangkan saat ini ya. Ternyata tersusun tuh ada 10 item, kemudian kita baca lagi sehingga kita bisa muncul pikiran bahwa ngapain saya sedih, ngapain saya malu, minder, toh saya mempunyai banyak kemampuan kok. Sehingga sekaligus bisa saja melakukan afirmasi positif ya setiap paginya dengan aspek positif yang sudah dipilih tadi, yang memang bisa dan bisa dikembangkan. Kemudian langkah ketiganya adalah yang memilih mana yang akan dikembangkan, yang benar-benar akan difokuskan ya. Kalau memang pikiran negatif itu arahnya ke pikiran terhadap bentuk tubuh ya, mungkin hidungnya yang pesek, kulitnya yang hitam, rambutnya yang putih ya, tentu pilih bentuk tubuh yang lebih baik dari itu dan sering memikirkan, komitmen berapa kali akan memikirkan hal bentuk tubuh yang positif itu, sehingga nanti pada akhirnya kebiasaan selalu membanding-bandingkan antara bentuk tubuh dia dengan orang lain itu akan berkurang, sehingga rasa insecure atau tidak nyaman ketika bertemu orang lain gara-gara perbedaan bentuk tubuh atau fungsi itu akan berkurang. Sehingga latihannya kan nggak butuh alat, hanya kita membudayakan berpikir yang positif tentang bentuk dan fungsi tubuh kita kan. Nah, kemudian kalau memang itu sifatnya kemampuan, ya bisa belajar lagi dari orang-orang yang lebih tahu. Kalau di rumah sakit itu kan ada yang diajari menyapu, mengepel, mencuci piring ya, nah, mungkin menyetrika. Nah, itu sebenarnya apa? Supaya lebih tahu tentang aktivitas itu, sehingga mungkin dari yang dulu hanya sekedar tahu, sekarang sangat tahu. Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami bahwa oh ya ternyata memang butuh
keahlian. Ya walaupun hanya melakukan aktivitas harian itu kan sangat perlu. Nah itu kira-kira. Nah kalau sudah ketemu aktivitas atau kondisi kita yang perlu kita kembangkan ya, kita mulai menjadwalkan hari ini mau latihan apa, besok apa, lusa apa. Nah tentu keluarga dan caregiver itu harus membantu mendampingi. Kalau ODGJ ini bisa melakukan apa yang sudah direncanakan, kasih reinforcement, bagus, luar biasa, kamu pasti bisa ya. Nah pasti kamu akan jauh lebih baik lagi jika latihan ini dikerjakan terus. Nah kalau itu dilakukan ya ke depan akan ada kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah. Jika harga dirinya sudah meningkat, sudah nggak ada rasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa lagi, beda dengan yang lain dan sebagainya. Itu saja yang bisa Bang J jelaskan terkait betapa pentingnya ODGJ mengenal aspek positif yang dimiliki. Ya, itu saja. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.